Secara umum, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Menurut para ahli, menurut William James, emosi cenderung memiliki perasaan yang unik saat menghadapi objek tertentu di lingkungannya, dan menurut Zuhairini mendefinisikan emosi sebagai sesuatu perasaan yang timbul melebihi batas, yang kadang tidak dapat dikuasai oleh diri sendiri, dan berkaitan putusnya hubungan pribadi dengan dunia luar. Dan menurut Darwis, pengertian emosi adalah gejala psikofisik yang mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku, serta memanifestasikan dirinya dalam ekspresi tertentu. Emosi adalah sensasi psikologis karena hubungan langsung dengan jiwa dan tubuh. Adapun kesimpulan emosi merupakan respon dari dalam diri manusia yang muncul karena keadaan, reaksi dari luar manusia itu sendiri. Emosi juga dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban yang mewarnai tingkah laku dan emosi. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling, misalnya pengalaman, efektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut, bahagia, dan rasa sedih. Teori-teori emosi. Timbulnya gejala emosi dapat dijelaskan melalui 3 teori emosi, yakni menurut Sobot 2013. Yang pertama, teori emosi 2 faktor Chester-Singer. Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan. Reaksi fisiologi dapat saja sama seperti hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan ke dalam darah, dan sebagainya. Namun jika rangsangannya menyenangkan seperti diterima di sebuah perguruan tinggi idaman, maka emosi yang timbul dinamakan senang. Yang kedua, teori Verrier-James-Lange. Teori ini dikemukakan oleh William James 1984 yang berasal dari Amerika Serikat dan Karl Lange 1985 dari Denmark. Teori ini menyebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi fisiologi. Misalnya, seseorang merasa senang karena orang tersebut meloncat-loncat setelah melihat pengumuman, dan orang tersebut takut karena lari setelah melihat ular. Menurut teori ini, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Yang ketiga, teori emergency Cannon-Bard. Teori ini dikemukakan oleh Walter B. Cannon 1929 yang menyatakan bahwa karena gejolak emosi menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan genting, maka orang-orang primitif bisa survive dalam hidupnya. Organ-organ dalam bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan suasana emosional. Pengertian gangguan emosional. Gangguan emosional atau perilaku emotional behavioral disorder (EBD) mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seorang individu di sekolah sangat berbeda dari norma-norma yang umumnya diterima sesuai dengan usia, etnis, atau budaya. Jenis-jenis gangguan emosional. 1. Sedih. Rasa sedih adalah emosi alami yang berhubungan dengan kehilangan dan kekecewaan. 2. Marah. Amarah adalah emosi dadar manusia. 3. Kecemasan. Kecemasan bisa menyebabkan bagat, tekanan pada perut, termasuk asam lambung. 4. Malu bersalah. Rasa malu dan bersalah seringkali membuat perut terasa berat. Faktor-faktor terjadinya gangguan emosional. 1. Faktor kondisi atau keadaan fisik.
2. Faktor masalah perkembangan. 3. Faktor lingkungan keluarga. 4. Faktor lingkungan sekolah. 5. Faktor lingkungan masyarakat. Adapun macam-macam emosi. Yang pertama, emosi positif ialah respon yang timbul akibat adanya stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang positif. Misalnya, memperoleh kemenangan dari lomba karya ilmiah sehingga memunculkan emosi senang atau gembira. Yang kedua, emosi negatif. Emosi negatif merupakan respon yang timbul disebabkan dari stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang negatif seperti marah, benci, ataupun jijik. Maka dari itu, orang yang telah mengalami emosi negatif cenderung tingkah lakunya tidak terkontrol. Ekspresi dengan perasaan. Ekspresi adalah istilah yang menunjukkan pada sesuatu yang memperlihatkan perasaan seseorang. Mengekspresikan perasaan bila dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling sederhana tentunya adalah dengan menunjukkan mimik wajah. Perasaan adalah istilah yang awalnya berasal dari bahasa Inggris, state. Dalam istilah ini, seseorang anak merasakan keadaan yang cukup untuk mendorong melakukan tindakan sosialnya hingga berpengaruh besar pada proses kepribadian yang dimiliki. Bagaimana ekspresi dan perasaan saat melayani pasien? Seorang bidan harus mengeluarkan rasa emosi yang positif. Misalnya, apabila ada keluarga pasien yang sedang marah kepada kita harus memberikan ekspresi wajah yang penuh dengan senyuman. Dan perasaan kita harus kuat dan sabar, memberikan nasihat yang baik untuk keluarga pasien agar tidak cemas dengan pasien.